Saudara, Timnas Putri Indonesia meraih gelar Piala AFF 2024 usai di final menghajar Kamboja 3-1. Sejarah pun terukir. Timnas Putri untuk kali pertama mengangkat trofi Piala AFF. Partai final Piala AFF Putri berlangsung di New Laos National Stadium, Laos pada Kamis malam. Dua gol Indonesia di babak pertama dilesakkan Reva Oktaviani dan Sydney Hopper di Kamboja sempat membalas di menit ke-32 dan melalui sepakan Hok Saudi, keunggulan Indonesia di babak kedua kian menjauh usai Reva Oktaviani mencetak gol keduanya di menit ke-58. Skor 3-1 cukup untuk Timnas Putri merengkuh trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Tidak cuma sukses menjadi juara Piala AFF Wanita 2024, sejumlah pemain Timnas Putri juga meraih penghargaan individu. Reva Oktaviani menjadi pemain terbaik turnamen. Ia mengoleksi 3 gol, 2 diantaranya dicetak saat laga final, sementara Laita Roati didapuk sebagai kiper terbaik dengan catatan hanya sekali kebobolan dari 4 laga. Selanjutnya, usai juara AFF 2024, Timnas Putri akan berlaga dalam ASEAN Women Championship 2025 yang diikuti 8 negara. 4 negara yang lebih dulu sudah lolos adalah Thailand, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Mereka merupakan semifinalis ASEAN Women Championship 2022. Kemudian 3 negara berikutnya, Indonesia, Singapura, dan Kamboja. AFF 2024 merupakan ajang kualifikasi untuk ikut ASEAN Women Championship. Negara peserta terakhir adalah Australia yang cukup lama absen di turnamen ini. Dan kita pantau kedatangan Timnas Putri kita yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang baru saja menjuarai Piala AFF. Dan ini adalah momen membanggakan tentu saja bagi dunia sepak bola perempuan di Indonesia, bahwa ini sejarah untuk pertama kalinya Timnas Putri kita memiliki trofi yang cukup bergengsi, yakni Piala AFF 2024. Timnas Putri Indonesia tiba di tanah air setelah berangkat dari Bandara Suwarnabhumi di Thailand, di Bangkok, Thailand. Tadi sekitar pukul 2 siang bertolak dari Thailand, dan pukul 17:05 kabarnya tadi tiba di tanah air. Pesawat yang mereka tumpangi sudah mendarat di tanah air dan sekarang akan menuju ke bus untuk kembali ke kediaman masing-masing. Namun kita harus pastikan dulu apakah kedatangan Timnas Putri ini juga nantinya juga akan disambut oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga beberapa jajaran pemerintah, dan termasuk juga PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Timnas Putri Indonesia, dan inilah saudara trofi yang dibawa oleh Timnas Putri Indonesia, trofi Piala AFF yang tentu saja sangat membanggakan. Sepertinya juga akan ada keterangan pers nantinya yang akan diberikan baik oleh ofisial maupun pelatih ataupun juga oleh pemain Timnas Putri Indonesia. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan piala ini dibawa ke Indonesia. Persiapannya cukup panjang ya. Kita dari TC di Jepang 1 bulan dan di Belanda 10 hari. Kita di Jepang banyak uji coba dengan tim-tim hebat, dan di Belanda pun kita uji coba dengan timnas Belanda. Jadi itu yang buat kita makin kuat di defense, jadi makanya kita kebobolannya sedikit. Kamboja.
Semoga dari kemenangan kita ini menjadi inspirasi buat kemajuan sepak bola putri dan semoga bisa membuat sejarah lagi buat sepak bola putri. Apakah ini jadi momentum agar Liga 1 Putri diadain lagi? Iya betul, jadi momentum dan pemacu karena kita salah satu negara yang di event itu tidak ada liganya. Jadi semoga kedepannya bisa ada liga. Persiapan kita serahin ke pelatih aja karena kita ngikutin jadwal dari pelatih. Agenda selainnya apa Kak? Agenda selainnya? Belum tahu sih, jadi masih diserahin ke pelatih aja. Iya, diundang. Tidak tahu ya, karena ya buat masyarakat Indonesia. Oke, ini kita sudah bersama dengan pemain terbaik top skor juga mencetak 3 gol ya. Salah satunya gol paling cantik di gawang Singapura. Reva, bisa diceritain nggak perjalanan di AFF 2024 ini kayak gimana sampai akhirnya mencetak sejarah pertama kali setelah 20 tahun Indonesia berhasil membuat sepak Indonesia? Ya. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya, pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui, terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda. Ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos, mental kita lebih siap lah. Siapa 2019 waktu Liga bersama Persib Bandung jadi juara, jadi pemain terbaik juga. Lalu hari ini juga jadi pemain terbaik lagi. Ini dipersembahkan untuk siapa dan bagaimana rasanya memegang trofi best player itu? Pastinya ini dipersembahkan untuk semua warga Indonesia yang selalu mendukung kita dan selalu mensupport dan mendoakan kita selama kita bergulir pertandingan di sini. Dan pastinya kalau untuk gelar best player ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, keluarga, dan kontribusi teman-teman selama di lapangan kemarin. Oke, Reva kan pernah merasakan jadi juara di Liga ya, tapi kemudian bertahun-tahun Liganya nggak ada. Wacananya bakal akan dimulai 2026. Tapi dengan trofi piala ini, apakah mungkin akan mendorong nanti ke seluruh ketua umum agar Liga diadain lagi? Ya, kalau saya sih mungkin pengennya seperti itu ya, lebih dipercepat, lebih baik, karena ya persiapan kita juga di depan mungkin banyak event-event yang akan datang. Jadi yang mudah-mudahan dengan kita bisa membawa juara ini bisa lebih cepat juga liga digulirkan. Kalau Coach Mochi orangnya simple, yang nggak terlalu banyak bicara atau gimana. Jadi mungkin cuma menekankan beberapa hal penting lah ke kita tiap harinya seperti itu. Kemarin sih Coach Mochi cuma bilang kita suruh bisa main simple, lebih kompak lagi di tengah lapangan, lebih banyak komunikasi, terus ya kerja keras selama 90 menit kemarin. Cuma nggak sengaja ya itu selebrasi, nggak kepikiran gimana, tapi tiba-tiba aja keinget sama presnya Marcelino kan kemarin pas lagi lawan Arab, jadi coba aja buat selebrasi kayak gitu. Cetak nih, yang gol mana yang paling kamu akan kenang terus? Lawan Singapura sih, karena itu bisa dibilang dengan jarak yang jauh dan bisa cetak gol. Ya itu menjadi mungkin menjadi tolak ukur buat para di PSSI, mungkin jadi harus segera digulirkan mungkin ya nggak ada liga aja. Mungkin dengan gak ada liganya pun kita bisa juara, apalagi ada nanti. Gimana? Itu tadi pernyataan dari Reva Oktaviani, pemain Timnas Indonesia Putri yang menyabet sekaligus juga Player of the Tournament dari Piala AFF 2024. Saudara, selain pelatih dan federasi, capaian juara para pemain Timnas Putri juga tidak lepas dari dukungan orang tua. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan ayah dari Claudia Schoenemann, Ralf Schoenemann. Selamat malam Pak Ralf. Selamat malam, apa kabar? Ya, baik Pak Ralf.
tentu kita semua sangat mensyukuri dan sangat bangga masyarakat Indonesia, terutama juga ada kontribusi dari Putri Bapak, Claudia yang luar biasa sekali kemarin berkompetisi dengan sangat baik, bermain dengan sangat baik. Anda punya komentar untuk pertama kali tentang prestasi yang ditorehkan timnas putri kita, Pak Ralf? Ya, yang penting kita harus patut bersyukur, kita harus patut bangga bahwa putri-putri kita mencatat sejarah. Untuk pertama kali kita bisa nyabet istilah AFF, dan ini dilakukan juga dengan kerja keras sebagai tim. Itu yang paling penting, bukan secara individu tapi sebagai tim. Ya. Dan saya lihat ini adalah batu loncatan yang bagus untuk masa depan. Oke, tentu saja nanti timnas putri ini juga akan menghadapi ASEAN Championship, Women Championship ya. Ini yang juga harus fokus, harus juga punya persiapan yang lebih matang. Nah, dari Claudia sendiri, sepertinya Claudia ini kan boleh jadi pemain yang termuda yang ada di timnas. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri untuk berlaga di level senior, Pak? Ya, Pak Ralf? Ya, kita bersyukur ada. Ya, bisa dengar saya? Ya, silakan Pak Ralf. Bahwa memang kita punya pemain yang semuda Claudia yang sudah bisa beradaptasi, sudah bisa bergabung dengan tim senior, ya, bisa memberikan kualitas dan permainan yang terbaiknya buat Indonesia. Itu yang saya lihat. Tapi saya lihat secara pribadi Claudia ini masih dari tingkat awal lah. Di tahun-tahun depan, beberapa tahun ke depan kita akan lihat lagi Claudia yang lain, atau Claudia anak saya pun juga akan jauh berkembang lebih bagus lagi. Dan harapkan dengan kerjasama yang baik dengan Federation Indonesia PSSI, kita bisa meningkatkan sepak bola putri menjadi satu yang tidak kalah levelnya dengan putra lah ya. Sehingga kita bisa lihat kemarin, meskipun disiarkan secara YouTube, tapi yang saya dengar itu yang nonton cukup banyak, hampir 1,8 juta orang menonton. Artinya betul-betul antusiasi masyarakat untuk mendukung timnas putri itu besar. Betul. Ya, nah Pak Ralf, Claudia ini kan masih muda, sudah jadi andalan. Anda juga sebagai orang terdekatnya, selain Coach Mochi juga, Anda sebagai orang terdekatnya punya peran lah ya untuk menjaga kualitas permainan Claudia sendiri. Bagaimana menjaga kualitas ini sejauh ini, Pak Ralf? Ya, untungnya sekali itu dari awal sekali sejak kecil itu sangat mencintai sepak bola dan dia sangat disiplin dalam melatih, sangat disiplin dalam menjaga kondisinya, ya. Bahkan juga sangat disiplin tidak makan yang aneh-aneh kayak gorengan-gorengan atau disiplin yang penting ya, Pak ya. Lain-lain itu tidak dilakukan. Ya. Jadi itu adalah satu hal modal dasar. Kita mendukung, kita memberikan yang terbaik, tapi kalau anak kita sudah bisa dikatakan on the right track ya, artinya lebih mudah. Nah, itu yang saya harapkan kepada masyarakat, juga orang tua yang punya pemain-pemain putri atau putri-putri yang masih kecil, yang masih umur 10-12 tahun tapi mereka berbakat, biarkan mereka bermain, berikanlah mereka kesempatan. Karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk masa depan. Oke. Pak Ralf, saya dengar juga Claudia ini kan bermain di Hamburg SV ya, kalau saya tidak salah. Ini sudah berlangsung lama atau baru saja bergabung, Pak Ralf? Ya, Claudia bergabung sejak bulan Agustus tahun ini. Oke. Cuma ada sedikit permasalahan di sini karena menurut regulasi FIFA yang baru keluar di bulan April, itu menyatakan bahwa pemain kalau di bawah umur 16 tahun, orang tuanya tidak hadir di negara tersebut, belum bisa main. Jadi Claudia sama ini terdaftar di HSV, ikut latihan, ikut pertandingan friendly, tapi belum bisa ikut kompetisi. Dalam waktu dekat, bulan April dia udah 16 tahun, dan dia akan siap terjun. Dia akan siap terjun membela HSV di Liga Jerman. Ya, dan terakhir mungkin di Hamburg SV, Claudia sudah sering berlatih dengan rekan-rekan setimnya. Kalau bisa berbagi pengalaman bagaimana pembinaan klub di Jerman sana untuk pemain-pemain usia muda, terutama di kelompok putri ini, Pak Ralf.
Ya kalau kita lihat ya, kita Indonesia sekarang kita juara sebagai suatu tim atau satu negara yang tidak punya kompetisi. Betul. Kita bisa juara. Nah beda sekali seperti di Hamburg itu, Claudia itu latihannya 5 kali seminggu udah latihan. Wow. Dan setiap weekend ada pertandingan, ada kompetisi. Jadi bisa dibayangkan, 1 minggu itu 7 hari, hanya mendapatkan 1 hari yang free. Okay. Sedangkan Indonesia sini, putri-putri kita tidak memiliki kesempatan itu. Sudah bagus kalau mereka bisa latihan 2 kali seminggu. Itu latihan-latihan yang tidak teratur atau tidak kurang jelas karena tidak memiliki klub. Ya. Saya harapkan dengan kita juara ini, mungkin PSSI lebih cepat buka jalur untuk bikin kompetisi untuk para serikandi kita ya. Baik, ini sekaligus pesan juga untuk federasi, terutama ini PSSI, untuk menumbuhkan bibit-bibit baru untuk pesepak bola putri kita dengan menumbuhkan juga kompetisi di liga lokal begitu ya, supaya kesempatan berlatih juga ada dan tentu saja kualitas akan terus meningkat begitu ya Pak Ralf ya. Baik, terima kasih Pak Ralf Schoenemann. Ini adalah ayah dari Claudia Schoenemann. Sukses sekali lagi dan kita ikut bangga. Sehat selalu Pak Ralf, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, kita akan sambung Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Kami masih punya informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.